Ayuwidi Lestari selaku fasilitator kita pada ilmu dasar keperawatan kelas A ekstensi 2021. Yang saya hormati dan saya cintai teman-teman sekalian dari kelas A ekstensi 2021. Selamat pagi semuanya. Saya Ahmad Azhar Bashir, mewakili kelompok Home Group 2, akan mempresentasikan materi tentang neoplasia dan kelainan sistem imun. Adapun anggota dari Home Group 2 yaitu saya sendiri Ahmad Azhar Bashir, kemudian Erma Della, rekan saya Farah Raihani, rekan saya Lia Kurniasari, Saras Ayunda Said, dan Yunita Masas. Baik, kita mulai untuk materinya. Materi yang pertama dan kedua adalah tentang terminologi dan definisi. Yang pertama, neoplasma. Secara harfiah berarti new growth atau pertumbuhan baru. Pertumbuhan baru ini dalam medis sering disebut sebagai tumor. Tumor dalam arti sebenarnya adalah tonjolan abnormal pada tubuh. Pada awalnya istilah tumor digunakan untuk pembengkakan atau swelling pada inflamasi. Menurut Sir Robert Willis, seorang onkolog dari Inggris, neoplasma adalah massa jaringan abnormal, tumbuh berlebihan, tidak terkoordinasi, kemudian tidak memiliki tujuan dan merugikan penderitanya, dan tumbuh secara otonom dalam Ringotoma et al. 2022. Kemudian ada onkologi, onkos berarti tumor, massa atau gumpalan, logos atau ilmu. Onkologi berarti cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari neoplasma atau tumor. Onkogenesis, onkos, genesis, pembentukan, yaitu penyebab atau pembentukan neoplasia. Jadi kalau neoplasia artinya pertumbuhan yang abnormal, pertumbuhan baru yang abnormal. Dan kalau neoplasma maka pertumbuhan abnormal itu sudah tidak terkendali atau berlebihan, tidak terkontrol. Kemudian istilah yang berkaitan tentang neoplasia ada proliferasi fisiologik. Disebut juga sebagai proliferasi neoplastik, yaitu kemampuan sel membelah diri dengan cara terkendali. Kemudian proliferasi neoplastik, proliferasi yang berlangsung terus-menerus meskipun rangsangan yang dimulai telah hilang, bersifat progresif, tidak bertujuan, tidak memperdulikan jaringan sekitarnya, dan bersifat parasitik. Kemudian parenkim adalah sel tumor yang proliferatif yang menunjukkan sifat pertumbuhan dan fungsi bervariasi menyerupai fungsi sel asalnya. Contohnya produksi kolagen, musin atau keratin, dan tumor ganas. Kemudian selanjutnya stroma, pendukung parenkim tumor, terdiri dari jaringan ikat dan pembuluh darah. Istilah selanjutnya itu benigna atau sering disebut tumor jinak, yaitu pembelahan sel abnormal tapi tidak bermetastasis atau menginvasi jaringan sekitar. Kemudian maligna, pembelahan sel abnormal untuk menyerang metastasis dan terjadi berulang. Ini biasanya disebut tumor ganas. Kemudian selanjutnya karsinogenesis, proses pembentukan neoplasma atau tumor ganas. Tadi dari karsino kemudian genesis. Sarkoma, selanjutnya sarkoma, pertumbuhan maligna yang berasal dari jaringan mesodrom yang membentuk jaringan penyambung pembuluh darah jaringan limfatik. Metastasis, kemampuan membangun pertumbuhan tumor sekunder pada lokasi jauh dari tumor primernya. Kemudian pertumbuhan seluler menyimpang, perubahan dalam pertumbuhan sel normal. Kemudian yang ketiga yaitu kita masuk pada klasifikasi dan tata nama. Pada klasifikasi ini ada yang berdasarkan atas sifat dasar biologik, kemudian berdasarkan juga histologisnya atau selnya. Pada sifat dasar biologi itu ada istilah benigna tadi atau tumor jinak, kemudian maligna, tumor ganas, kemudian ada intermediate antara benigna dan maligna. Adapun tumor jinak itu pertumbuhannya lambat, terlokalisasi tanpa menyebabkan masalah pada inang, biasa mempunyai simpul atau kapsul, dapat disembuhkan dengan sempurna kecuali yang mensekresi hormon atau yang terletak pada tempat yang sangat penting seperti sumsum tulang belakang. Kemudian tumor ganas ini kebalikannya dari benigna tadi. Tumor ganas atau maligna itu tumbuhnya cepat, infiltratif, menyusup jaringan tempat dia
tempat inangnya, merusak jaringan sekitar, menyebar ke seluruh tubuh melalui aliran limpa atau darah, sering menyebabkan kematian. Kemudian intermediate adalah sekelompok kecil tumor yang bersifat invasif lokal tetapi kemampuan metastasis kecil, sering disebut tumor agresif lokal atau tumor ganas berderajat rendah, contohnya pada tumor sel basal kulit. Kemudian klasifikasi yang kedua itu adalah berdasar atas sel atau jaringan, atau yang disebut dengan histogenesis. Pertama ada sel tumor sel tipe totipoten, sel yang dapat berdiferensiasi ke dalam tiap jenis sel tubuh pada gonad, yaitu sel germinal, terbentuk pada sel yang tidak berdiferensiasi, contohnya seminoma atau dysgerminoma. Pada totipoten ini ada istilah teratoma, yaitu tumor yang berdiferensiasi somatik dari campuran berbagai jenis jaringan yang timbul dari sel totipoten dari 3 lapis sel germinal. Sering ditemukan pada ovarium atau testis, atau teratoma gonad, ekstragonad, mungkin jinak atau matang, atau mungkin ganas belum matang. Jadi pada sel totipoten, dan selanjutnya ini terjadi pada tahap embriologi pada makhluk hidup. Kemudian tumor sel embrional pluripoten, sel yang dapat berdiferensiasi ke dalam berbagai jenis sel, membentuk struktur alat tubuh disebut embrioma atau blastoma. Kemudian tumor sel yang berdiferensiasi, sel yang terdapat dalam bentuk sel tubuh pada kehidupan postnatal yang berdiferensiasi. Pada sel tumor yang berdiferensiasi itu ada tumor epitel, itu adenoma atau jinak. Jika terbentuk dari epitel kelenjar disebut adenoma teloid, adenoma kolon. Jika berasal dari epitel permukaan mempunyai arsitektur populer disebut papiloma. Papiloma dapat timbul dari sel epitel squamosa, epitel permukaan ductus kelenjar, papiloma intraduktural pada payudara, dan sel transisional, papiloma sel transisional. Pada tumor epitel yang karsinoma atau ganas berasal dari sel squamosa, karsinoma sel squamosa berasal dari sel transisional, karsinoma sel transisional dan berasal dari kelenjar disebut adenokarsinoma kolon. Kemudian tumor jaringan mesenchyme itu ada yang jinak. Kalau jinak biasa diberi akhiran oma. Contoh tumor jinak jaringan ikat disebut fibroma. Tumor jinak jaringan lemak atau lipid disebut lipoma. Kemudian ganas itu diberi dengan akhiran sarkoma. Contoh sarkoma, contoh fibrosarkoma, liposarkoma. Nah, selanjutnya komponen dasar dan penamaannya. Jadi kalau komponen dasar tadi kalau parenkim itu ada mesenchyme epitel. Pada bagian mesenchyme jinak diberi plus oma digabung tadi katanya. Kemudian ganas juga digabung plus sarkoma. Kemudian pada parenkim di epitel jinak itu ada plus papiloma dipisah. Kalau pada mikroskopik proyeksinya mirip jari. Kemudian kalau berhubungan kelenjar itu adenoma dipisah. Kalau mengandung kistadenoma dipisah juga. Mengandung kista berbentuk papila disebut papilari kistadenoma dipisah. Kalau jinaknya di permukaan terdapat mukosa diberi tambahan polip dan dipisah. Pada bagian epitel ganas itu diberi tambahan karsinoma dan dipisah. Nanti komponen dasarnya ada lagi stroma penyangga, jaringan ikat, pembuluh darah, dan pembuluh limpa. Nah, pada slide kali ini kita mempelajari pengecualian tata namanya. Dari yang tadi kalau jinak beri tambahan oma, kalau yang ganas diberi tambahan sarkoma pada mesenchyme, kalau epitel tadi karsinoma. Kalau di sini ada pengecualian. Ada tumor ganas yang terdengar seperti tumor jinak berakhiran oma, tetapi ternyata tumor ganas, contohnya limfoma pada limfosit, plasmasitoma pada plasma, glioma pada sel glia, astrositoma sel astrosit. Untuk menjelaskan sifat ganasnya biasanya dicantumkan kata maligna, contoh limfoma maligna, melanoma maligna.
Kemudian ada lagi tumor jinak terdengar seperti tumor ganas. Contoh osteoblastoma, chondroblastoma. Kemudian ada juga leukemia atau tumor ganas pada sel darah. Itu dibedakan dengan gambaran klinik, akut, kronik, kemudian asal sel, limfositik, granulositik, mielositik, promyelositik, dan monolistik. Diketahui dengan temuan sel tumor pada sumsum tulang dan pemeriksaan darah tepi. Kemudian jarang bersifat tumor lokal. Kemudian keempat, tumor yang asalnya tidak diketahui. Jadi tumornya itu diberi nama dengan nama penemunya. Tumor yang saat pertama tidak ditemukan, tidak diketahui asalnya. Contoh tumornya tumor Ewing sarcoma, kemudian Hodgkin's lymphoma, Burkitt's lymphoma. Jika histogenesis tumor telah diketahui, namanya berubah menjadi nephroblastoma yang asalnya Wilms tumor, kemudian limfositik lymphoma atau yang sebelumnya Burkitt's lymphoma. Ada juga mixed tumor, neoplasma yang berasal dari lebih dari satu jenis. Contoh adenoma pleomorphic kelenjar air liur. Kemudian pendapat terbaru, hanya sel epitel yang merupakan neoplasma atau adenoma. Jaringan ikat hanya sebagai bentuk reaksi terhadap sel adenoma. Ini yang pendapat terbaru. Ada juga hamartoma, tumor jinak berasal dari sel jaringan matur organ tertentu tapi tidak terorganisir pertumbuhannya. Ada korestoma, jaringan menyerupai hamartoma berisi jaringan normal. Ada kista, ruang berisi cairan dibatasi oleh epitel. Kista belum tentu tumor atau neoplasma, sering menimbulkan efek lokal seperti tumor atau neoplasma. Contoh kongenital, kista bronkial, neoplastik, kista adenokarsinoma ovarium, parasitik, kista hidatit, retensi, kista epidermoid, implantasi, kista epidermoid post-operasi. Nah, pada slide ini kita melihat beberapa pengecualian dalam penamaan. Ada melanoma, limfoma, mesothelioma, hingga astrositoma. Jadi ini mungkin bisa kita sambil diingat saja beberapa pengecualian dalam penamaan ini. Kemudian yang keempat, beda antara neoplasia jinak dan ganas, dan antara benigna dan maligna dan ciri-cirinya. Kita lihat ada di tabel ini. Kalau berdasarkan derajat diferensiasi, yang jinak baik, yang ganas itu buruk atau anaplastik. Kecepatan pertumbuhan lambat, kalau yang ganas cepat. Yang jinak invasi lokalnya berbatas tegas dan mempunyai kapsul. Yang ganas tidak berbatas dan menginvasi jaringan normal sekitarnya. Yang untuk bermetastasi, yang jinak berada di lokal, yang ganas invasi lokal, bermetastasis ke organ lain. Pengobatannya eksisi untuk jinak, yang ganas eksisi luas, pengangkatan kelenjar getah bening regional, dan kemoterapi. Angka kesembuhan untuk tumor jinak atau benigna itu tinggi, yang ganas maligna buruk, cenderung resesif dan bermetastasis. Untuk gambaran seluler mirip dengan sel-sel normal. Yang mikroskopiknya, yang tumor ganas tidak menyerupai jaringan normal. Untuk kekambuhan, tumor jinak itu jarang kambuh. Tumor ganas kekambuhan lebih tinggi. Sifat terhadap lingkungan bersifat menekak daerah sekitar. Yang tumor ganas infiltrasi atau menyusup dan merusak daerah sekitarnya. Bentuk asal sel serupa, yang jinak, yang ganas tidak sama. Ukuran tumor jinak sekitar kurang lebih 2 cm, yang tumor ganas lebih dari 2 cm. Vaskular, tumor jinak sedikit, yang tumor ganas sangat vaskular. Efek sistemik jarang kecuali neoplasma endokrin pada kelenjar hormon. Yang tumor ganas umumnya terjadi efek sistemik. Nah, ini gambarannya karsinoma sel squamosa yang sebelah kiri, kemudian yang kanan ada tumor anaplastik dari otot skeletal. Gambaran tadi karsinoma yang ke atas tadi. Baik, selanjutnya kita ke materi tentang neoplasia yang lain. Nah, kita lebih detail lagi tentang neoplasia. Yang pertama, invasi. Pada neoplasia, yang disebut invasi adalah penjalaran atau invasi sel tumor ke daerah sekitar sehingga menimbulkan kerusakan pada jaringan sekitar. Yang kedua, metastasis adalah invasi sel tumor dalam jarak yang lebih jauh sehingga menimbulkan atau memungkinkan tumbuhnya sel tumor yang sama di tempat organ yang baru.
Jadi kalau invasi dari masa jaringan sekitar, kalau metastasis sudah menjalar ke jarak lebih jauh lagi dan membentuk organ sel tumor yang sama di tempat organ yang baru. Pertanyaannya, bagaimana cara tumor ganas bermetastasis? Yang pertama, ada merenggangnya taut antar sel. Jadi di gambar itu, jadi pada dasarnya setiap sel itu diikat oleh lem antar sel, yakni ekaderin. Ekaderin ini berada di sitoplasma berikatan dengan beta katenin. Yang di gambar itu ada kaderin, kemudian molekul kaderin berdekatan mempertahankan agar sel tetap menyatu, sedangkan perlekatan homotipik yang dipantari oleh ekaderin menyalurkan sinyal anti pertumbuhan melalui beta katerin. Beta katerin bebas dapat mengaktifkan transkripsi gen yang mendorong pertumbuhan, akan tetapi fungsi ekaderin lenyap di hampir semua kanker sel epitel, baik akibat mutasi inaktivasi gen ekaderin maupun reaktivasi gen beta katenin, sehingga sel tumor seolah-olah renggang dari sel lainnya. Kemudian tahap kedua, perlekatan sel tumor komponen matriks. Contoh protein ICM, laminin dan fibronitin. Sel epitel normal memiliki reseptor untuk laminin membran basalis yang terpolarisasi di permukaan basal. Sebaliknya, sel karsinoma memiliki lebih banyak reseptor, dan reseptor ini tersebar di seluruh membran sel sehingga memungkinkan perlekatan lebih banyak ke sel inang tadi. Kemudian terjadi penguraian ECM tadi, protein ECM. Sel tumor mengeluarkan enzim proteolitik untuk memprotase beberapa enzim penghancur matriks disebut metaloproteinase, termasuk gelatinase, kolagen, dan stromycin ikut berperan. Kolagenase tipe 4 adalah suatu gelatinase yang memecah kolagen tipe 4 epitel dan membran basal vaskuler. Keganasan dari sel tumor ditunjukkan oleh meningkatnya kolagenase tipe 4 ini, dan juga inhibitor metaloproteinsase akan berkurang sehingga keseimbangan akan bergeser ke arah penghancuran jaringan. Setelah tadi berkembang ke arah penghancuran tadi, kita lihat tahapan selanjutnya adalah migrasi sumber sel tumor. Migrasi diperantarai oleh berbagai sitokin yang berasal dari sel tumor itu sendiri, misalnya faktor motilitas, autokrin. Selain itu, produk penguraian komponen matriks, misal kolagen laminin, ada di gambar kita lihat, dan sebagian faktor pertumbuhan, misalnya sulin light growth, faktor 1 dan 2. Sel stroma juga menghasilkan efektor parakrin untuk motilitas sel seperti hepatosit growth factor atau HGF yang berikatan dengan reseptor di sel tumor tadi. Konsentrasi HGF meningkat di bagian tepi tumor otak yang sangat invasif, glioblastoma multiforme, yang mendukung peran faktor ini dalam motilitas tumor. Jadi penyebaran vaskuler dan sasaran sel tumor adalah proses metastasis pada pembuluh darah sebagai berikut. Yang pertama, terjadi invasi, kemudian intravasasi, kemudian terjadi sirkulasi, ekstravasasi, angiogenesis, dan pertumbuhan. Jadi ini tahapan-tahapan penyebaran vaskular dan sasaran sel tumor. Untuk invasi kita jelaskan, yaitu sel tumor menembus lapisan membran basalis dan masuk ke matriks sel. Intravasasi dari matriks ekstrasel, sel tumor masuk menembus endotel, pembuluh vaskuler, intravasasi, dan mulai menyebar melalui aliran pembuluh tersebut. Kemudian terjadi sirkulasi, yaitu saat berada dalam sirkulasi, sel tumor rentan terhadap destruksi oleh sel imun penjamu. Di dalam aliran darah, sebagian sel tumor membentuk embulus ADC, kemudian melekat ke leukosit dan trombosit. Embulus tersebut akan sedikit banyak memperoleh perlindungan dari serangan sel efektor antitumor penjamu. Namun sebagian sel tumor masih dalam sirkulasi sendiri. Kemudian ekstravasasi, ketika sampai di lokasi organ yang akan diinang, sel tumor atau embulus akan melekat ke endotel. Kemudian diikuti dengan pergerakan membran basal yang serupa yang berperan dalam invasi. Kemudian tahap kelima yaitu angiogenesis. Sel tersebut ketika sampai sel tumor di organ yang diinangi, sel tersebut akan mengeluarkan faktor pertumbuhan untuk merangsang
pembentukan pembuluh darah baru. Kemudian terakhir yaitu pertumbuhan. Setelah semua fasilitas tadi cukup, ada sirkulasi, kemudian ekstravasasi, angiogenesis tadi sudah terlewati, maka sel tumor tumbuh dan mulai membelah membentuk tumor baru. Jadi tadi ada 6 tahapan tadi. Selanjutnya apa itu agen-agen karsinogenik? Agen-agen yang mendukung proses daripada karsinogenik tadi atau tumor tadi sendiri. Jadi kalau agen itu ada dari kimiawi bersifat langsung, karsinogennya lemah. Tidak langsung, hidrokarbon polisiklik, benzopirena, amina aromatik, zat warna ozon, nitrosamina, unsur logam. Kemudian ada agen radiasi, contohnya sinar UV, visi nuklir seperti yang pernah terjadi pada peristiwa Chernobyl, radiasi pengion, mutasi kromosom. Kemudian agen selanjutnya adalah agen biologi. Contohnya hormon estrogen, testosteron, steroid itu bisa mengakibatkan karsinogenik, termasuk agen-agen karsinogenik. Mitotoksin, aflatoksin, parasit seperti Schistosoma, Conorsis sinensis. Kemudian agen selanjutnya yang bisa menyebabkan karsinogenik yaitu obat-obatan. Beberapa macam obat seperti obat penenang, obat penurun panas, antibiotik, anti nyeri itu memiliki kandungan kimia yang bila berlebihan menumpuk bisa meningkatkan resiko terkena kanker. Karena itu penting untuk menggunakan obat dengan indikasi dan dosis yang sesuai dan tepat, sesuai arahan dari dokter dan ahlinya. Karsinogen dalam bentuk obat-obatan dan hormon contohnya dietilbestrol, penasetin. Senyawa kimia ini merupakan obat untuk mengobati demam. Dan oral kontraseptik serta banyak obat sistenik cenderung bersifat karsinogen. Di gambar ada contoh dietilstilbestrol, dietilstilbestrol. Kemudian polusi lingkungan bisa juga jadi agen karsinogenik. Biasanya dihasilkan oleh pabrik, kendaraan, sumber listrik, pembangkit listrik itu memiliki potensial besar menimbulkan kanker apabila terpapar secara terus-menerus. Benzoapirina merupakan komponen polisiklik aromatik hidrokarbon. Zat ini berasal dari reaksi radikal bebas yang terbentuk melalui proses pembakaran tidak sempurna pada organ organik seperti gula, asam amino, dan lemak. pH juga dapat diperoleh akibat asap rokok, polusi udara dan air, komponen batubara dan petroleum yang mencemari lingkungan. Senyawa ini dapat berikatan dengan DNA sel sehingga menyebabkan mutasi sel dan berubah menjadi sel kanker. Kemudian gaya hidup, contohnya seperti merokok, meminum alkohol, obesitas, kurang olahraga, dan lain-lain. Menyalakan rokok, bahkan menghisapnya dapat menyebabkan ratusan ribuan bahkan jutaan molekul radikal bebas yang bebas masuk dalam tubuh. Radikal bebas ini sangat aktif. Ini menyebabkan cedera pada membran sel dan inti khususnya paru-paru sehingga terjadi kelainan kecacatan pada DNA sehingga menyebabkan terjadinya pembelahan sel abnormal dan pada akhirnya tidak terkendali terjadilah tumor atau kanker. Makanan, tidak hanya makan kaleng atau pabrik yang mengandung karsinogenik tapi juga pada makan alamiah, misalnya aflatoksin pada kacang tanah kalau dimakan berlebihan. Pemanis buatan pada siklamat sakarin dan sakarin dapat memicu kanker kandung kemih. Terdapat juga pada pengawet makanan seperti formaldehid atau formalin yang kita kenal sebagai pengawet tahu dan bakso. Zat warna tekstil yang bukan pewarna makanan seperti methyl yellow pada kerupuk tahu yang mewakili warna kuning. Juga rodamin atau sel merah pada sirup yang tentunya ini bukan zat pewarna makanan. Ini menyebabkan kanker hati. Kemudian bagaimana penyebarannya? Karsinogen fisik. Yang pertama, karsinogen fisik, sinar ionisasi ternyata bersifat karsinogen.
pada akhir abad yang lalu sudah diketahui bahwa banyak pekerja industri radio menderita sarkoma tulang dan karsinoma paru. Jadi yang ganas tadi di paru karena UV, sinar X, visi nuklir, radionuklida. Pelopor dan pengembang sinar Ronson itu menderita kanker kulit. Efek onkogenik UV alami sinar matahari dapat menyebabkan kanker kulit. Risiko ini pada orang-orang yang berkulit terang yang tinggal di tempat panas, yang pigmennya berkulit terang. Contoh tadi radiasi UV dengan panjang gelombang 280 sampai 320 nanometer ini menyebabkan dimerpyrimidin dan merusak fosfodiester DNA sehingga menimbulkan kanker. Karsinogenesis viral ini adalah virus yang bersifat karsinogen, disebut virus onkogenik, menimbulkan transformasi sel pada beberapa penelitian baik virus DNA maupun RNA. Virus DNA mengandung dsDNA yang dapat berintegrasi sebagian atau seluruhnya dengan kromosom sel penjamu, bergabung pada waktu yang lama. Pada perpaduan yang lama ini menimbulkan mutasi sehingga terbentuk neoplasma. Contohnya virus HPV menyebabkan papilloma squamosa dan karsinoma cervix-uterine. Virus EBC menyebabkan karsinoma nasofaring, limfoma Burkitt, dan penyakit Hodgkin. Virus hepatitis B itu karsinoma sel hati, virus CMV pada virus herpes. Kemudian kita masuk mekanisme karsinogenik. Karsinogenesis itu ada gambarnya di sampingnya, tahapan-tahapannya. Karsinogenesis, onkogenesis atau tumorigenesis, dan mekanisme induksi atau pembentukan tumor. Agen yang dapat menginduksi tumor disebut karsinogen sebagai etiologi kankernya. Karsinogenesis adalah proses terjadinya kanker melalui serangkaian tahapan yang menunjukkan perubahan sel normal sehingga menjadi sel kanker. Ini chemical karsinogenesis, ada inisiasi, promosi, progresi, ada 3 tadi. Pada tahap inisiasi atau sel tidak normal dapat dihentikan dan balik ke normal. Inisiator, reactive electrophiles, target molecules, dan initiated cell. Pada inisiator, paparan dari agen karsinogenik pada sel normal yang diubah menjadi sel kanker. Direct and direct acting carcinogens. Aktivasi metabolisme diaktifkan oleh hati oleh monoksigenes dari sistem sitokrom P450 dalam retikulum endoplasma. Kemudian reaktif electrophiles setelah diaktifasi akan metabolisme indirect akan kekurangan elektron dan menjadi reaktif electrophiles. Kedua, elektrofil reaktif mengikat dan kaya elektron dari molekul sel DNA atau RNA. Target utama elektrofil adalah DNA menyebabkan mutagenesis atau proses mutasi tadi, menyebabkan perubahan DNA menjadi sel terinisiasi atau enzim yang akan memantau perbaikan pada DNA. Contohnya pada Xenoderma pigmentosum atau prakanker cacat genetik, pasien akan mengalami kanker kulit. Kemudian tadi sudah target molekul, initiated cell, kerusakan DNA yang dapat diperbaiki hanya saat berproliferasi jika sudah diwariskan bersifat permanen dan irreversible. Ada stimulus proliferasi yaitu generasi sel, faktor makanan, hiperplasia, diinduksi oleh hormon dan virus. Contohnya karsinoma hepatoseluler pada kasus hepatitis virus, hubungan hiperplasia endometrium dengan karsinoma endometrium, efek estrogen pada kanker payudara. Kemudian tahap selanjutnya itu promosi atau sel yang tidak normal dapat diberhentikan tapi tidak kembali pada normal. Perkembangan awal dari initiated cell yaitu proliferasi sel meningkat, membentuk klon melalui pembelahan, berinteraksi melalui komunikasi antar sel, menstimulasi sitogenik, faktor diferensiasi, proses mutasi dan non-mutasi atau epigenetik. Ini adalah awal pertumbuhan neoplastik
Proses ini membutuhkan waktu lebih lama, bahkan beberapa tahun. Kemudian senyawa yang merangsang pembelahan sel disebut promotor atau epigenetik karsinogen. Promotor, ester atau forbol, fenol, hormon pemanis buatan, dan obat-obatan seperti phenobarbital. Kemudian mereka berbeda dari penggagas dalam hal berikut: tidak menghasilkan. Promosi ini berbeda dengan inisiator tadi, tidak menghasilkan perubahan mendadak. Perbedaannya memerlukan papar waktu dalam waktu dan dosis yang cukup. Perubahan bersifat reversible, tadi bisa kembali lagi, tidak merusak DNA dan tidak bersifat mutagenik. Proliferasi klonal lebih lanjut dan perluasan sel bermutasi. Paparan sel yang berkelanjutan untuk inisiator saja yang tidak terkait dengan aplikasi promotor. Kemudian selanjutnya adalah progresi, pertumbuhan mulai cepat dan muncul kanker. Keganasan atau maligna hanya muncul ketika sel beregenerasi dengan cepat dan banyak bermutasi. Terjadi instabilitas genetik yang menyebabkan perubahan mutagenetik dan epigenetik. Tahap progenesi menghasilkan klon baru sel tumor yang memiliki aktivitas proliferasi, kemudian bersifat invasif atau menyerang jaringan sekitar, peningkatan potensi metastasis. Jika tidak ada hambatan, sel kanker tumbuh dalam jumlah banyak. Ini tahapan-tahapannya tadi, dari inisiasi, promosi, progression, dari target sel, reaktif electroplas, target molekul, pemarin DNA damage, convalescent, kanker prototype, kemudian terakhir maligna tumor. Tadi yang pertama tadi direct acting carcinogenesis, non metabolic aktivasi. Kalau indirect acting carcinogenesis itu ada metabolic activation. Dalam carcinogenesis terdapat 3 mekanisme yang terlibat. 1 onkogen yang bisa timbulnya kanker, 2 anti-onkogen, gen suppressor atau mencegah timbulnya kanker, 3 gen modulator, karakteristik gen penyebaran kanker. Jadi 3 mekanisme ini yang terlibat pada karsinogenesis. Bila ada kerusakan gen, tubuh memperbaiki transkripsi gen yang rusak atau DNA repair. Kerusakan transkripsi ini mungkin dapat atau tidak dapat dan tidak dapat diperbaiki lagi atau tidak dapat diperbaiki lagi. Dapat diperbaiki jika replikasi sel berikutnya terbentuklah sel baru yang normal. Tidak dapat diperbaiki jika terbentuk sel baru yang defektif atau cacat dan ada usaha perbaikan. Hasil usaha perbaikan tadi, kalau yang tidak dapat diperbaiki itu, yang pertama ada yang berhasil terbentuk sel yang normal, tapi kalau gagal terbentuk sel yang abnormal, mutasi menghasilkan sel kanker. Ini referensi yang kami dapatkan, kami tampilkan. Demikian presentasi saya, Ahmad Azhar Bashir, mewakili kelompok Home Group 2, terutama tentang neoplasia, tentang karsinogenesis dan proses dan juga agen-agen karsinogeniknya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian, dan silakan kita berdiskusikan kembali apabila teman-teman ada ingin didiskusikan dan ingin ditambahkan atau ingin ditanyakan. Saya akhiri dengan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.